TERSIBUKKAN hanya untuk ketaatan itulah umur sebenarnya. Saudaraku, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat, tetapi kebanyakan dari kita lalai memanfaatkan waktu yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Hasan al-Basri mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu." Hilyatul Auliya, 2/148, Darul Kutub Al-Arabi. Saudaraku, waktu pasti akan berlalu, maka beramallah. Ja'far bin Sulaiman berkata bahwa dia mendengar Rabi'ah menasehati Sufyan ats-Tsauri. Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dirimu juga akan hilang. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu, lalu hilanglah seluruh dirimu, mati sedangkan engkau mengetahuinya. Oleh karena itu, beramallah. Sifatus Sofwah, 1/405, Asy Syamilah. Saudaraku, waktu bagaikan pedang. Imam Asy Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Aku pernah bersama dengan orang-orang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Jika tidak tersibukkan dengan kebaikan, pasti akan terjatuh pada perkara yang sia-sia." Lanjutan dari perkataan Imam Asy Syafi'i di atas, kemudian orang sufi tersebut menyebutkan perkataan lain. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, hak pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, batil. Al-Jawabul Kafi, 109, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Saudaraku, waktu berlalu begitu cepatnya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung. Barang siapa yang waktunya hanya untuk ketaatan dan beribadah pada Allah, maka itulah waktu dan umurnya yang sebenarnya. Selain itu tidak dinilai sebagai kehidupannya, namun hanya teranggap seperti kehidupan binatang ternak. Sesungguhnya kematian lebih layak bagi orang yang menyia-nyiakan waktu. Lalu Ibnul Qayyim mengatakan perkataan selanjutnya yang sangat menyentuh kolbu, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan syahwat, hawa nafsu, berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan kesia-sian, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya. Al-Jawabul Kafi, 109, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya bersabda, "Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan." Ibnu Umar berkata, "Apabila kamu berada di sore hari janganlah kamu menunggu, melakukan sesuatu, hingga pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari jangankah menunggu, melakukan sesuatu, hingga sore datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu, dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu." Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadits tersebut menjelaskan tentang pentingnya waktu. Bahwa kita disuruh bersikap seperti orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ada juga yang mengartikan orang yang menyeberang jalan.
Dengan demikian kita harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hanya sebentar, seperti orang yang singgah ketika dalam perjalanan. Tidaklah mungkin orang yang sedang menyeberang jalan, bersantai di tengah jalan sedang ia belum sampai seberang. Tidaklah mungkin orang yang sedang singgah di perjalanan akan asyik bersantai sedangkan perjalanan belum sampai pada tujuan. Saudaraku, jika kita menginginkan tempat abadi yang memuaskan kelak, maka mestinya kita menyiapkan bekal kita, menggunakan waktu di perjalanan kita ini sebaik-baiknya. Jangan lengah ketika dalam perjalanan agar kendaraan kita tidak salah arah. Hendaknya kita gunakan waktu kita dengan berbagai hal yang berguna yang tidak menyalahi aturan agama kita. Janganlah membuang waktu percuma dengan hal-hal yang dapat mengotori rohani kita, yang dapat membuat kita menyesal kemudian. Jika engkau berada di sore hari janganlah menunggu, melakukan sesuatu, hingga pagi, dan jika engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu, melakukan sesuatu, hingga sore hari. Betapa banyak manusia menunda melakukan sesuatu yang berguna, atau pekerjaannya atau kewajibannya pada waktu tertentu. Mereka terbiasa menundanya sampai mereka mau melakukannya. Mereka merasa masih banyak waktu untuk bisa melakukannya. Inilah cara yang salah menyikapi waktu yang banyak menjangkiti manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 keadaan sebelum datang 5, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa sempatmu sebelum masa sempitmu, masa kayamu sebelum datangnya fakirmu, dan masa hidupmu sebelum datangnya matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa kita harus mewaspadai 5 hal, yaitu masa muda, masa sehat, masa sempat, masa kaya, dan masa hidup. Semua hal tersebut merupakan modal utama setiap manusia untuk mencapai keberhasilan, termasuk dalam mencari ilmu. Sebagaimana atsar dari Imam Ali Karamallahu wajhah, bahwa ada 6 hal yang dibutuhkan seseorang dalam mencari ilmu, salah satunya adalah waktu. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa memanfaatkan waktu ini dalam ketaatan dan dijauhkan dari kelalaian untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam.